Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita di bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun yang kedua adalah kerucut. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya kan. Kalian juga udah familiar pastinya. Jadi kerucut itu memiliki alas yang berbentuk lingkaran seperti pada gambar. Nah, di dalam lingkaran ini pasti ada satu komponen yang akan digunakan di dalam rumus terkait dengan kerucut, yaitu jari-jari atau radian. Nah, kita bisa misalkan juga dengan R kecil untuk pengganti dari jari-jari. Lalu selain adanya jari-jari, di dalam kerucut itu juga ada yang namanya tinggi. Atau kita bisa misalkan dengan T kecil. Jadi dalam kerucut juga tidak hanya ada jari-jari ataupun tinggi, tapi juga ada sisi miring yang ini, yang ibu tandakan dengan garis merah ini ya. Nah, sisi miringnya ini itu disebut dengan garis pelukis, atau kita bisa misalkan dengan S kecil. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat hubungan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis ini membentuk segitiga siku-siku, di mana jari-jari dan juga tingginya ini membentuk sudut siku-siku di sini, ya kan? Jadi dia tegak lurus, atau di sini sudutnya 90 derajat, maka ini berhubungan dengan rumus Pitagoras. Sudah pernah dipelajari di kelas 8, jadi untuk mencari sisi miring itu nanti tinggal jari-jari pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 dan diakarkan. Kita langsung lanjut saja lagi ke rumus dari volume kerucut, di mana rumus umumnya itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Seperti yang kita lihat di sini, alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas alasnya kita gunakan rumus luas lingkaran. Seperti pada tabung, luas lingkaran itu kita bisa misalkan dengan Pi dikali R pangkat 2. Lalu tingginya kita ganti dengan T kecil. Maka volume dari kerucut adalah 1/3 dikali Pi R pangkat 2 dikali T. Kita masuk ke rumus berikutnya yang berlaku di dalam kerucut, yaitu rumus mencari luas permukaan. Sebelumnya kita akan coba bedah dulu si kerucut ini menjadi jaring-jaringnya. Jadi kita bisa potong di sisi yang sebelah sini ya. Kita potong dulu. Lalu dia akan membentuk jaring-jaring dari kerucut seperti pada gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran yang lebih kecil. Lalu atasnya ini bentuk juring lingkaran, di mana kita bisa lihat di sini juring lingkarannya ini ada menjadi luas limut. Dan di sini kita bisa lihat bahwa jari-jari dari luas limutnya ini itu sama dengan tinggi dari garis pelukisnya. Nih kita lihat ya, ini jari-jarinya. Nah ini panjangnya itu sama dengan garis pelukis atau S-nya. Jadi kita bisa kategorikan bahwa jari-jari dari luas limut ini sama dengan garis pelukis. Dan di sini kita bisa lihat yang tandanya warna kuning ini adalah busur dari juring S-nya ini. Nah, busurnya ini itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi kalau kita bikin jaring-jaringnya akan harus ketemu tuh. Maka kita bisa simpulkan luas permukaan dari kerucut itu untuk luas lingkarannya kita ganti jadi PR pangkat 2 dan luas limutnya kita ganti dengan apa yo? Kira-kira dengan Pi dikali R dikali S. Oke, ingat S itu adalah sisi miringnya ini, dan juga ini ada jari-jari dan juga ada tinggi. Kita gunakan nanti rumus Pitagoras pastinya untuk mencari sisi miring. R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 diakarin. Kalau mencari R-nya berarti S pangkat 2 dikurang T pangkat 2 lalu diakarin. Dan untuk mencari T
T pangkat 2 berarti S pangkat 2 dikurang R pangkat 2 lalu diakarkan. Rumus permukaan nih, di sini tertulis PR kuadrat tambah PRS. Nah, kita lihat di sini ada PR-nya, itu ada 2 di sini ya. Jadi di sini maka kita bisa faktorkan si PR ini. Maka rumusnya kita bisa lebih simpelkan lagi menjadi faktornya PR kuadrat dan PR itu adalah Pi kali R, lalu dalam kurung R ditambah S. Jadi kalau kalian kali pelangi, hasilnya akan sama seperti yang di atasnya. Kita lanjutkan untuk bangun ruang sisi lengkung yang ketiga, yaitu bola. Nah, untuk bola ini kalian udah sering banget ya lihat bentuk-bentuk atau bangun yang berbentuk seperti bola. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita akan lihat dulu komponen-komponen yang ada di bola. Jadi di sini bola itu memiliki jari-jari pastinya yang dimisahkan dengan R kecil. Nah, kenapa? Karena memang susunan dari bola ini adalah jari-jari gitu. Jadi di dalam bola itu hanya memiliki jari-jari untuk kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi bola itu tidak memiliki tinggi. Jadi semua garis-garis ini itu adalah jari-jari, bukan tinggi ya. Maka itu akan berlaku untuk volumenya dari bola, yaitu 4/3 dikali Pi R pangkat 3. Jadi kita menggunakan R-nya pangkat 3 ya untuk bola. Sesimpel ini rumusnya, nggak menggunakan tinggi, oke? Selanjutnya kita akan ke luas permukaan dari satu bola atau bola penuh ini. Rumusnya adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Oke, untuk ke rumus berikutnya, jadi bola ini tuh sebenarnya unik gitu. Jadi ada beberapa rumus yang kita bisa jabarkan di sini. Jadi misalkan nih, kita akan membelah si bola ini nih ya. Nah, kalau kita belah bolanya ini mengikuti garis yang warna hijau, ini maka akan menjadi ya otomatis terbelah 2 ya kan. Kita di sini punya 2 sisi. Jadi di sini ada setengah bola dua-duanya nih. Cuman setengah bola ini kita akan klasifikasikan lagi atau kita kelompokkan lagi menjadi setengah bola berongga, atau nanti kita akan lihat deh artinya apa ya. Lalu juga ada setengah bola pejal atau padat untuk yang gambar di bawahnya ini. Kita akan mulai dari setengah bola berongga dulu, yang pasti terdiri dari jari-jari. Nah, apa sih maksudnya setengah bola berongga? Jadi di sini setengah bolanya ini tuh nggak ada isinya gitu. Jadi ada ruang hampa di dalamnya ini. Jadi makanya dia disebut dengan bola berongga. Jadi tidak ada isinya ya. Ibaratnya ya nggak ada isinya lah gitu. Nah, untuk volume dari setengah bola berongga ini, kalau tadi kan volume satu bolanya itu adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, untuk setengah bola berongga ini kita kalikan dengan setengah atau kita bagi 2. Maka ini kita bisa coret nih 4 sama 2-nya. Ya kan? Kalau kita sederhanakan 4 sama 2, maka tersisa 4-nya ini jadi 2. Jadinya 2/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Ini volumenya setengah bola berongga. Gimana dengan luas permukaannya? Jadi kalau tadi luas permukaan satu bola penuh itu adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Karena ini setengah bola berongga, maka dia dikalikan juga dengan setengah. Maka hasilnya menjadi 2 Pi R pangkat 2. Selanjutnya kita akan beralih ke setengah bola pejal atau setengah bola padat, itu bahasanya sama ya gitu. Nah, kita akan lihat gambarnya adalah seperti ini. Nah, setengah bola pejal ini artinya apa? Jadi kalau tadi setengah bola berongga itu kan nggak ada isinya. Nah, kalau yang setengah bola pejal ini tuh ada isinya. Jadi ibaratnya kalau kalian membelah semangka, nah itu kan ada tuh isinya. Nah, itu setengah bola pejal namanya ya, atau padat, ada isinya gitu. Nah, ini rumusnya berbeda dengan setengah bola berongga. Jadi kalau kita lihat dari volumenya, kalau yang utuh gitu ya, 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, untuk setengah bola pejal atau padat, ini juga sama, dikali setengah, maka hasilnya 2/3 kali Pi R pangkat 3, atau volumenya sama dengan setengah bola berongga. Namun tidak berlaku untuk luas permukaannya.
Jadi kalau satu bola penuh tadi rumusnya adalah 4 dikali pi kali r pangkat 2. Lalu kita kalikan setengah kan kalau untuk setengah bola berongga. Tapi untuk yang padat itu setengah ini kan yang bawahnya ini ya. Jadi dia 2 pi r pangkat 2. Nah, ditambah dengan yang di atas. Yang di atas ini hanya luas lingkaran aja. Ya kan? Nah, maka dia akan ditambah dengan rumus luas lingkaran, yaitu ditambah dengan pi dikali r pangkat 2. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 kali pi kali r pangkat 2 dan ditambah 1 dikali pi kali r pangkat 2, maka rumus luas permukaan setengah bola pejal atau padat itu adalah 3 dikali pi kali r pangkat 2. Jadi kalian bisa simpulkan kalau satu bola penuh itu rumusnya apa, setengah bola berongga dan setengah bola padat itu rumusnya apa.